Oke, sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk bantu dukung juga channel Pilot Wadon. Nah, jadi buat kalian yang pengen nonton video yang lebih beda lagi dari channel Santara Hobi, jangan lupa untuk dukung juga channel Pilot Wadon. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita membuat yang pesawat yang sederhana lagi, yaitu kita membuat pesawat remote, yaitu pesawat remote kertas. Maksudnya jadi biasanya kalian kan bisa bikinnya pesawat kertas yang dilempar itu. Nah, jadi nanti kita pasangi dengan elektrik dari drone JJR CH36. Jadi nanti elektriknya kita pasang di pesawatnya biar jadi pesawat remote. Nah, gimana caranya? Seperti biasa kalian buat pesawatnya dulu. Nah, kalau kalian buat pesawat kertas kan seperti ini. Jadi kalau seperti ini kita pasang elektrik drone, rasanya terlalu kecil banget, kurang lebar lah, sayapnya kurang besar. Jadi gimana caranya biar nanti pesawatnya agak besaran dikit, jadi biar kuat melayang atau bisa melayang. Kalau seperti ini kan kayaknya masih terlalu kecil banget, nggak ada 1 jengkal, ini cuma setengah jengkal. Jadi kita buat minimal 1 jengkal lah ukurannya. Jadi kalau pakai ukuran ini terlalu kecil, kita buat yang agak besar. Nah, gimana caranya? Kalau kita pakai kertas HVS, ini kan pakai HVS A4. Kalau pakai kertas HVS A4 jadinya cuma segini. Jadi kita butuh 2 buah kertas HVS A4 biar ukurannya lebih besar. Nah, kita pakai 2 buah kertas HVS A4. Ini kita sambung dulu. Bisa kalian lem atau kalian lakban juga nggak masalah. Setelah kita sambung seperti ini, ya tinggal kita buat pesawat kertasnya lagi. Nah, kita sudah jadi pesawat kertasnya. Ini ukurannya 1 jengkal, jadi 2 kali lipat dari yang pertama tadi. Kalau untuk pesawat kertas kan biasanya kita terbangkan, kita lempar saja seperti ini. Nah, ini hebatnya pesawat kertas ini, CG-nya sudah ketemu atau sudah pas CG-nya. Jadi kita lempar sudah bisa melayang lurus. Artinya kita tanpa harus cari CG-nya lagi, karena di sini CG-nya udah otomatis ketemu. Atau buat yang kalian nanti yang belum ketemu CG-nya, ya bisa pakai tutorial cari CG yang sudah pernah saya buatkan sebelumnya, tutorial tentang mencari CG. Jadi yang belum paham tentang CG, apa itu CG atau COG atau Center of Gravity, pelajari juga tentang CG atau COG atau Center of Gravity. Jadi kalian pelajari saja di Google atau di YouTube tutorial tentang CG atau pembahasan tentang CG. Jadi untuk buat pesawat remote itu wajib banget kalian mengetahui tentang CG-nya itu tadi. Maksudnya CG itu tadi itu sederhananya sih, yang penting pesawat bisa melayang lurus, itu berarti CG-nya udah pas. Atau CG itu titik melayang seimbangnya. Jadi titik dimana pesawat itu bisa melayang seimbang. Nah, ini tadi melayangnya udah bisa seimbang, tinggal titiknya kan belum kita ketahui ini tadi titiknya itu di mana. Kita timbang saja pakai kedua jari seperti ini. Kita cari di mana titik CG-nya. Nah, ini titik CG-nya di sini. Ini titik CG-nya di sini kita tandai. Nah, kita tandai titik CG-nya tadi pakai pulpen atau
spidol atau pensil, terserah, yang penting ditandai biar nggak lupa. Biar nggak lupa lagi ya bisa kalian tulis CG. Nah, CG nya di sini kita timbang lagi. Nah, udah pas, berarti titik CG nya ada di sini atau titik seimbangnya. Karena ini tadi kan udah kita lempar udah seimbang, jadi kita tinggal timbang di mana titik seimbangnya. Nah, kalau udah bisa melayang lurus atau seimbang dan titik CG nya udah kita tandai, tinggal kita pasang elektriknya. Nah, jadi untuk kalian yang tadi bikin pesawatnya belum ketemu CG nya, bisa kalian lihat tutorial tentang cara mencari CG di channel saya. Ada ya tutorial cara mencari CG, itu malah lebih mudah karena dengan cara manual saja, yaitu cara dilempar. Bisa kalian lihat saja lah, di deskripsi saya cantumkan saja link video tentang cara mencari CG, nanti tinggal kalian pelajari. Nah, kalau udah ketemu CG nya, udah ditandai, kita pasang elektriknya. Di sini kita menggunakan elektrik dari drone DJI RCA36. Jadi kita bongkar, kita ambil PCB nya, kita ambil dinamonya dan baterainya sama remote nya. Kalau di sini kita pakai 2 dinamo saja atau 2 motor saja karena pesawatnya termasuk ringan, jadi cukup pakai 2 dinamo saja. Dan kalau untuk pakai yang 2 dinamo atau 2 motor, kita gunakan kabelnya itu, maksudnya motor yang belakang. Jadi drone itu kan ada 4 motor, ada 2 motor depan dan 2 motor belakang. Nah, kita gunakan yang 2 motor belakang saja. Kalau untuk drone DJI RCA36 bagian belakang itu yang dekat soket baterai. Jadi ini kan tadinya ada kabel juga, kabel motor depan dan ada kabel motor belakang. Nah, untuk motor belakang kita gunakan 2 motor saja berarti. Jadi 2 motor yang bagian belakang yang kita gunakan. Nah, kita pasang dulu. Sebelum kita pasang, ini kan pesawatnya termasuknya masih ringkih banget lah. Jadi terlalu letoy banget lah, lentur banget. Ini apa? Lemas banget, jadi kurang kaku. Nanti kalau diterbangkan malah melipat seperti ini karena harus bawa beban segini banyaknya. Jadi gimana caranya biar pesawat ini bisa kaku dulu? Di sini kita gunakan penguat atau tulang, jadi biar pesawat ini kaku. Kalian gunakan saja lidi atau bambu kecil, bisa kalian bikin bambu kecil. Kalau ini saya pakai bambu kurungan burung, jadi kalian yang punya kurungan burung juga bisa diambil bambunya. Nah, ini untuk bambu kecilnya ini nanti kita pasang di sini. Ini untuk bagian penguat sayapnya, jadi biar sayapnya itu enggak nekuk letoy. Nah, kita pasang dulu, kita kira-kira dulu potongnya. Nah, setelah kita potong seperti ini, tinggal kita lem menggunakan lem bakar dan korek. Nah, jadi kita buat pesawatnya renggang seperti ini karena biasanya kalau pesawat pada posisi saat terbang itu sayapnya terbuka seperti ini, jadi nggak rapat kayak yang pertama tadi. Jadi seperti ini. Biasanya kan kalau kita main pesawat kertas itu kita buat seperti ini kan, kita buat rapat seperti ini baru kita lempar. Nah, padahal itu kalau dilempar saat terbang ya terbuka seperti ini dia sayapnya. Jadi kita buatnya terbuka seperti ini. Oke, setelah kita lem seperti ini ujung-ujungnya, tinggal kita lem juga keseluruhan bambunya ini biar kuat. Nah, selanjutnya setelah terpasang bambunya atau tulangnya seperti ini, tinggal kita pasang elektriknya. Nah, untuk elektriknya atau dinamonya kita pasang bisa di ujung seperti ini, bisa di, terserah sih, bebas sebenarnya pemasangannya, tapi lebih enaknya kalau kalian pasangnya di ujung sama di ujung, atau lebih gampangnya gini aja. Jadi kita pasang di titik CG nya, kita butuh bambu lagi, kita panjangkan, maksudnya kita pasang bambunya ini agak panjangan sedikit, jangan dipresin sayapnya, kita sisakan seperti ini. Jadi nanti kita pasangnya seperti ini motornya. Nah, kita pasang dulu motornya di bambunya ini tadi.
Nah setelah kita pasang seperti ini motornya di bambunya, yang penting usahakan lurus ya ke depan semua, dan pemasangannya jangan menceng, jadi harus sama sudut-sudutnya. Selanjutnya setelah terpasang seperti ini, tinggal kita tempel. Bisa kita tempel di titik CG nya tadi. Ini kita tempel lurus sama titik CG nya tadi saja. Tempel dulu. Seperti ini. Nah jadi selurus. Setelah terpasang seperti ini, bodi udah jadi, motor sudah terpasang, sudah dikasih bambu tulang dan bambu untuk di motornya. Jadi sebenarnya ini jadi tulang juga, malah agak berat sih jadinya. Ya nanti kita tes dulu, nanti kalau emang gak kuat karena pakai dua bambu ini, yang salah satu kita buang, atau mungkin yang ini nanti kita buang saja. Jadi kita pakai yang motornya saja nanti kalau seumpama nggak terbang. Nah setelah terpasang dinamonya seperti ini, lanjutnya pemasangan PCB-nya. PCB-nya ini kita pasangnya harus lurus juga ya. Jadi pemasangannya itu jangan menunduk atau miring, karena nanti kalau menunduk atau miring efek terbangnya juga ya ngawur juga. Jadi usahakan pemasangannya lurus juga, sejajar sama sayapnya lurus. Jadi harus lurus seperti ini. Nah ini kita pasang di sini saja karena udah ada dua bambunya ini. Untuk pemasangan elektrik seperti ini, kalau kalian yang ragu dengan kekuatan lemnya, bisa ditambahkan lakban. Jadi bisa kalian tempel lakban juga biar lebih kuat, biar nggak lepas. Tapi kayaknya cukup pakai lem saja. Nah setelah itu, setelah dipasang PCB-nya, jangan lupa untuk disambung kabelnya. Jadi ini kan kalau untuk bongkar elektrik dari frame atau body drone-nya itu kan kita putus kabelnya dulu, baru bisa dicabut motornya. Nah setelah dicabut jangan lupa untuk disambung lagi, atau yang kabelnya kurang panjang bisa disambung lagi. Kalau untuk pemanjangan kabelnya sih sebenarnya simple sih, yang penting tinggal kalian pelintir saja seperti ini. Kalau nggak ada solder, kalau ada solder malah lebih bagus pakai solder, tapi kalau nggak ada solder dipelintir saja. Yang penting intinya nyambung saja kabelnya yang putus itu biar tersambung lagi. Nah ini kabel yang satunya ini kurang panjang, kita sambung dulu. Jadi kita sambung pakai kabel kecil juga. Untuk kabel kecilnya caranya di mana? Di toko elektronik banyak kok yang jual kabel kecil. Kalian minta saja kabel yang ukurannya paling kecil atau yang serat-serat yang kecil. Atau bisa juga kalian bongkar-bongkar saja bekas elektronik yang sudah rusak atau mainan kalian yang sudah rusak. Biasanya kan ada kabel-kabelnya kecil-kecil, bisa kalian gunakan. Nah kita sambung dulu kabelnya biar lebih panjang. Jadi buat yang kemarin masih nanya tutorial atau cara menyambungnya, ini bisa dicoba. Jadi cuma dipelintir saja kok. Yang penting intinya tuh kabelnya nyambung. Atau kalian yang biasa ngikat tali gimana biar nyambung ya sama saja. Yang penting intinya tuh kabelnya nggak putus lagi. Intinya yang penting nyambung. Tapi harus hati-hatinya sambungannya ini jangan sampai nempel kabel yang lain, karena nanti konslet. Jadi setelah kalian sambung seperti ini jangan lupa untuk ditutup lagi sambungannya pakai lakban atau bisa pakai isolasi. Oke, setelah kita sambung seperti ini jangan lupa untuk dites dulu. Jadi dites dia motornya itu kebalik enggak arah putarannya. Jadi kalau arah putarannya kebalik ya nggak bisa terbang, karena nanti malah dorongnya ke depan motornya. Jadi usahakan arah putaran anginnya juga ke belakang. Nah kita tes dulu. Nah ini jadi malah kebalikannya, ini arah anginnya malah ke depan seperti ini, akhirnya terbalik. Nah ini jadi malah dorongnya ke depan anginnya, harusnya kan dorongnya ke belakang biar pesawatnya bisa maju, ini malah dorongnya ke depan. Nah caranya kalau mendorongnya ke depan seperti ini ya kebalik,
tinggal kita tukar saja kabelnya tadi. Jadi yang tadinya yang kabel ini dapat kabel ini, kita tukar yang kabel ini dapat kabel yang ini, jadi kita balik. Yang penting kita matikan dulu biar nggak konslet nanti kabelnya, takutnya kalau konslet. Ini udah pas. Jadi untuk penentu terbangnya itu sebenarnya CG nya ini, kalau CG nya udah pas seperti ini, insya Allah nanti bisa terbang. Jadi kita tempel dulu baterainya, kan udah pas yang tadi. Penempatan baterainya berarti udah pas di sini. Kita tempel biar nggak bergeser. Oke, jadi elektrik sudah terpasang semua, CG udah pas, ditimbang udah pas. Kalau udah pas gini berarti tinggal kita tes terbang. Nah sebelum kita tes terbang, untuk pesawat drone seperti ini kan dia nggak ada kontrol servonya, jadi untuk naik turunnya itu cuma mengandalkan gasnya. Kalau untuk belok kan salah satu motor pelan, jadi kalau belok ke kanan motor kiri jadi pelan, maksudnya motor kanan jadi pelan. Kalau untuk belok ke kiri motor kiri jadi pelan, jadi belok kiri. Tapi kalau untuk naik turun cuman kita gas aja. Gimana caranya biar digas bisa naik? Ekornya ini kita buat agak menaik sedikit, jadi gunanya biar ada efek menanjaknya nanti. Kita buat menekuk seperti ini. Nanti kalau kurangnya ditekuk lagi. Biasanya kan kalau kena angin balik lagi ini kalau kertas. Atau nanti kalau susah ya bisa kalian tambahkan sedikit gabus untuk kontrol naiknya saja. Kita tes dulu seperti ini. Mudah-mudahan tanpa kita tambah gabus penambah lagi bisa terbang dan bisa naik. Oke, kita tes dulu. Semoga bisa terbang. Kita tes. Oke, pesawatnya lupa ini tadi baterainya nggak dicas dulu. Jadi kita cas dulu, nanti kita tes terbang lagi. Karena intinya tadi udah bisa terbang, udah 1 kali putaran tapi langsung turun karena ya mungkin baterainya karena habis.
belum saya tes, lupa. Jadi kita tes dulu. Oke, sudah dites. Kita tes terbang lagi. Oh ya, sebelum kita tes terbang tadi lupa. Jadi kita kalibrasi dulu gironya. Jadi kalau pakai dua motor seperti ini, pakai motor bagian belakang, kita kalibrasi gironya dengan posisi moncongnya menunduk seperti ini. Lalu kita kalibrasi dengan cara ini, kita tarik ke pojok kiri bawah. Kita kalibrasi sampai nggak berkedip, kita lepas. Pokoknya gimana caranya biar dia sampai nggak berkedip dulu. Nah, ini udah nggak berkedip, artinya sudah sukses kalibrasinya. Setelah sukses kalibrasi seperti ini, baru kita tes terbang. Karena kalau nggak kita kalibrasi seperti ini, kita tidak kalibrasi dengan posisi menunduk seperti ini, kalau menunduk dia nggak bisa digas. Tapi kalau udah kita kalibrasi menunduk seperti ini, menunduk juga udah masih bisa kita gas. Jadi ketika posisi pesawat nanti turun, masih bisa kita gas lagi. Oke, kita tes terbang lagi. Anginnya kencang. Anginnya kencang banget, susah. Oke, anginnya kencang juga ini, jadi agak susah. Oke, sukses terbang. Ya, sukses. Oke, sukses terbang walaupun tadi agak terkendala, sempat beberapa kali jatuh karena faktor angin yang lumayan kencang banget. Jadi usahakan kalau terbang pesawat kecil atau pesawat mikro, jangan saat kondisi angin lagi kencang. Jadi ya walaupun tadi masih bisa terbang, tapi agak berat sih karena harus ngelawan angin. Karena kalau kena angin juga susah untuk belok dan hasilnya ya jadi jatuh-jatuh terus. Tapi lumayan lah, bisa terbang dan alhamdulillah lancar, bisa terbang enak, terbang normal. Tapi ya dengan kondisi angin harusnya yang pelan, atau bisa kalian coba sore-sore. Biasanya kalau sore anginnya agak pelan, cocok lah. Kalau kalian yang mau coba buat yang sederhana, bisa pakai kertas HVS seperti ini, pakai 2 lembar kertas HVS, kita buat pesawat lempar atau pesawat kertas lempar seperti ini. Langsung kita pasang elektrik dari drone GRCH36 atau drone kecil lain ya nggak masalah. Setelah itu kita pasang motornya seperti ini, dan jangan lupa pastikan titik CG nya pas. Atau untuk kalian yang masih bingung tentang CG, apa itu CG, tetap bingung, nggak paham, bisa setelah kalian pasang elektrik seperti ini, udah kalian pasang semua, kalian pasang dinamo atau motor, langsung PCB dan baterainya udah terpasang semua. Sebelum kalian tes terbang, coba kalian lempar dulu. Kalau kalian lempar udah bisa melayang seperti ini, berarti udah bisa terbang. Nah, kalau dilempar belum bisa melayang, tinggal kalian geser-geser saja baterainya. Kalian mundurkan atau kalian majukan sampai posisi terbang melayangnya bisa lurus seperti ini. Nah, jadi kalau pesawat udah bisa melayang seperti itu, nanti tinggal kita tes terbang juga bisa terbangnya melayang lurus seperti itu juga. Jadi buat yang belum paham CG, bisa kalian coba cara seperti itu. Udah terpasang semua, baru kalian lempar pesawatnya. Nah, tapi ya resikonya jadi gampang penyok karena udah berat kalau udah dipasang elektrik seperti ini. Jadi walaupun kalian mau coba seperti itu juga gak masalah sih. Enaknya kalian saja pahamnya seperti apa. Kalau masih bingung, lempar saja. Kalau udah melayang lurus, baru kalian tes terbang pakai remote. Oke, jadi cukup sekian tutorial kali ini. Semoga lebih bermanfaat lagi, karena tutorial ini termasuk
tutorial yang paling sederhana, paling simpel, paling gampang. Kalau nggak bisa berarti ya kebangetan banget, karena pesawat lempar atau pesawat kertas seperti ini dari zaman masih kecil juga pasti kalian udah bisa buat. Kalau tinggal masang dinamo seperti ini juga nggak bisa terbang, ya kebangetan sih menurut saya, karena ini udah paling sederhana sekali, udah nggak tanpa hitung-hitungan lagi, karena dari kecil kalian udah diajari cara buat pesawat lempar atau pesawat kertas. Oke, jadi yang mau coba silahkan mencoba dengan elektrik drone DJI RCH36 atau drone lain. Semoga tutorial bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share lah, biar channel ini lebih ramai lagi. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.